Halo semuanya, Art di sini. Kali ini kita akan membahas market psikologi. Kenapa market psikologi? Karena ini sangat wajib diketahui untuk para investor dan pada dasarnya psikologi manusia itu tidak akan berubah. Mereka selalu takut ketinggalan dan mereka takut untuk membeli ketika harganya turun drastis. Oleh sebab itu, mari kita pahami bagaimana struktur market berdasarkan psikologinya. Di sini saya menggunakan Bitcoin. Oke, langsung aja. Nah, di sini saya udah mengambil 3 cycle saat ini tahun 2023 sampai dengan 2025, cycle sebelumnya dari tahun 2019 sampai dengan 2021 dan cycle di bear market 2017 sampai dengan 2019. Oke. Di sini kita ambil contoh market sebelumnya. Cycle sebelumnya yaitu di saat mencapai titik komplakensi atau ya itu apa komplakensi di mana kebanyakan orang itu masih percaya bakal mengalami kenaikan berikutnya. Nah, di sini saya tulis kita hanya perlu menenangkan diri untuk rally berikutnya. Biasanya di sini banyak good news ya, entah itu ada exchange listing kah, ada The Fed potong suku bunga. Kalau di cycle ini kan saya ingat banget di sini euforia karena The Fed potong suku bunga. Oke, dan di sini di fase selanjutnya yaitu fase anxiety. Biasanya di fase ini akan terjadi dropping significantly karena sebelum mencapai komplakensi di sini pada menggunakan margin atau leverage. Nah, ketika di fase ke anxiety, semuanya yang long di sini terlikuidasi. Mengapa saya menerima margin call? Penurunan harga ini berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan. Nah, ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke fase denial. Biasanya fase anxiety ini akan mengalami penurunan kurang lebih di Bitcoin 50 sampai 52%. Ketika itu dia akan sedikit rally, menciptakan suatu denial. Jadi di sini fasenya denial, investasi saya di perusahaan atau di aset ini sangat hebat, mereka akan pulih kembali. Ini mereka denial karena di sini harganya mulai bonceng kecil ya, kita bilang bonceng kecil. Dan kita akan masuk ke fase panik selanjutnya. Di mana di sini biasanya akan terjadi aksi jual ataupun ada berita buruk yang menyebabkan drop significantly. Biasanya ini mengalami penurunan sekitar 50%-an. 50-60% ya. Ya, 63%. Ini akan membuat orang panik. Kalau saat ini di cycle ini adalah Michael Saylor jual 32 Bitcoin. Nah, ini. Nextnya kita akan masuk kapitulasi. Kapitulasi saya tulis di sini saya mendapatkan keuntungan pasar. Jadi misalnya udah beli di sini udah pada untung loh. Kalau di sini mulai nggak percaya nih harganya mulai rugi. Dan ini juga berdasarkan jika harganya sudah di bawah harga realnya. Nah, ketika harganya sudah di bawah harga realnya, jadi kebanyakan orang udah mulai rugi. Karena mereka di sini dan di sini saya tidak mampu kehilangan lebih banyak lagi, udah mulai kapitulasi dan di sini fase anger ini biasanya udah dia mirip denial tapi dia lebih panjang ya. Dan dia drop lagi. Setelah itu udah pada capek ya, depresi dan uang saya udah habis, udah nggak ada yang bisa buat dibeli lagi. Udah pada panik, udah sepi, Bitcoin mati, kripto mati, di situ sangat sepi sekali. Kenapa bisa terjadi ini? Karena kita ada punya yang namanya sumbu X adalah waktu. Kenapa waktu? Karena orang atau retail-retail masih berpikir untuk cepat kaya. Oleh sebab itu, kita kalah di waktunya. Oleh sebab itu, ya, semakin lama fase anger dan depresi ini akan semakin membuat market itu menjadi musim dingin yang panjang dan akan sangat sepi. Dan di situ pada dasarnya yang melakukan akumulasi adalah para smart money ataupun institusi. Oke,
Selanjutnya di fase bull market, sini ada disbelief atau tidak percaya. Ini udah pada depresi kan, udah butuh waktu kurang lebih Juni ke November tuh, 5-6 bulan ya. Ini udah kok nggak naik-naik kok deh. Ini udah pada capek, depresi kan. Setelah itu uang udah habis buat DCE, buat nyicil-nyicil beli udah habis. Dan ya di sini naik nih, nggak percaya mereka. Ketika bottoming udah ada reclaim lagi area realize price-nya. Dari klaim nih nggak pernah, ini nanti gagal lah, ini nanti turun lagi lah, karena mereka udah mengalami 6 bulan depresi ya, harganya nggak naik kenceng, cuma balik-balik dan turun lebih dalam lagi, ada berita buruk lagi, berita negatif lagi. Kalau di sini saya ingat sekali ada FTX, juga ada kumpulan fruits, gimana ya. Oke, dan yang selanjutnya Parsa berharap pemulihan dimungkinkan. Jadi pada berharap, wah ini benar naik nggak? Ini biasanya udah 1 tahun nih dari bottomingnya. Karena ini kan nggak percaya ya. Nah, ini udah hampir 1 tahun lah. Ya, ini hampir, kalau saya ingat ngambil 1 tahun pas ini. Depresi, disbelief. Setelah itu mulai optimis. Oh, optimis, real ini nyata. Yang mulai pada masuk kripto lagi, yang udah tadi panik kapitulasi, yang bilang OG OG. Oke, setelah itu sini pas percaya saatnya untuk berinvestasi sepenuhnya. Ya, walaupun di sini halving ya, biasanya halving. Tuh, ya yakin halving Bitcoin naik ya. Dia believe udah terkonsolidasi, setelah itu naik lagi trial. Saya akan beli banyak dengan margin. Jadi ini mulailah fase trial ini. Di sini mulai membuat margin. Kalau kalian menggunakan data on-chain, data open interest weighted price ya, di sini OI-nya mulai banyak, leverage mulai ditumpuk, dan masa euforia. Di sini udah ya banyak berita Bitcoin ke $1 juta, $2 juta ya, kayak kemarin lah. Karena cycle ini banyak yang prediksi Bitcoin dalam waktu dekat ke 200.000, itu nggak make sense ya. Karena selain kita tahu cycle-nya, kita tahu fundamentalnya, dan ini kita membantu untuk psikologinya. Ini juga akan berlaku kepada aset lainnya. Ketika tahu fundamentalnya atau siklusnya, kalian tahu baca psikologinya, itu akan melengkapi bagaimana kalian berinvestasi. Nah, selanjutnya kita balik lagi di kondisi saat ini. Saat ini kita udah euforia dan udah komplikansi ya. Udah nggak masih nggak percaya di komplikansi. Pada saat ini ada tarif 100% China, setelah itu dropping, terus ada anxiety. Anxiety, setelah itu kita akan denial, di sini mulai naik lagi ya. Dari turun 50% nih. Kalau kalian lihat lagi di sini sampai sini adalah 52% lagi sama. Setelah itu dia bouncing, sama kayak di sini turun 52%. Setelah itu bouncing 47%. Itu di sini bouncing berapa? 36%, 37%, jadi turunnya lebih 10%. Dan saat ini di sini dia turun kurang lebih 64, berarti kita bisa 62. Jadi kita bisa turun 52% sampai fase paniknya selesai. 52% berarti kurang lebih kita bisa turun ke 38.000, ataupun kalau kita ngambil 42% ya. Dari sini lah. 47-nya akan membuat kapitulasi. 47,48 di bawah harga real. Ingat, kapitulasi itu selalu di bawah harga real. Oke, harga realnya pada saat ini di 53 ya, di 50.000 aja udah masuk kapitulasi. Kalau kapitulasi panik, kapitulasi di 50.000 dia mulai bouncing lagi, mungkin ya bouncingnya ke area 60.000, nanti mulai marah. Terus tuh kan ini pakai waktu juga 6 bulan kan waktu sini. Setelah di sini 6 bulan dari Juni, maka Desember baru selesai fase depresinya. Sini anger, sini depresi.
Setelah itu masuk lagi disbelief, reclaim lagi harga realnya. Setelah itu ya rally lah bull market. Sama juga di cycle sebelumnya, di sini di cycle 2017 pada euforia ya, ini kimchi band, lalu komplikansi, terus mulai denial di sini. Setelah itu denial karena dia launching lagi, setelah itu anxiety, terus panik, terus anger, panjang kan, ini butuh waktu 6 bulan lagi, panik kesini. Juni bulan 6, Desember ya butuh 6 bulan, kapitulasi, terus depresi, kapitulasi di bawah harga real nih, depresi. Kita lihat lagi kapitulasi itu selalu di bawah harga realnya. Nah ini kapitulasi, setelah itu depresi, setelah itu disbelief, setelah itu mulai berharap di sini, setelah itu drop, mulai optimis lagi di sini rally, and then ya believe, trill, pakai margin, dibabat marginnya, terus euphoria deh. Oke, gitu aja pembahasan market psikologinya, semoga bermanfaat, dan saya akan menitip suatu pesan yaitu dari Warren Buffett, jangan pernah takut ketika orang lain takut, tapi takutlah ketika orang lain serakah. Dan ada kata-kata dari Baron de Rothschild, belilah di saat market berdarah, sekalipun itu darahmu sendiri. Gitu aja, semoga bermanfaat. Bye-bye.